semuanya, nama saya Jenny Anugrah Agatha Manik dengan NIM 181061121. Hukum yang akan saya bahas pertama adalah sejarah hukum udara yang dipicu karena adanya penemuan alat transportasi udara yang diciptakan oleh Jendin. Pada tahun 1783 ia menciptakan balon udara panas, di mana seiring berjalannya waktu balon udara panas ini mulai dipakai untuk kegiatan-kegiatan perang, membawa bahan-bahan peledak maupun operasi research. Oleh karena itu, banyaklah masyarakat internasional yang khawatir akan keamanan negara kolong di bawah yang dilewati oleh balon udara panas di atasnya. Oleh karena itu, dilakukanlah pertemuan-pertemuan antara negara untuk membahas tentang konsep hukum udara. Yang pertama adalah pertemuan Gen. Pertemuan Gen ini menyatakan bahwa hukum udara adalah hukum yang bebas tanpa batas. Yang kedua adalah pelopor John Westlake. Pelopor John Westlake ini menyatakan bahwa hukum udara merupakan hukum tanpa adanya hak lintas damai maupun penggunaan telegram nikrable. Yang ketiga, konferensi pertama antara Jerman dan Paris, di mana Jerman balon udaranya sering sekali mendarat secara tiba-tiba di wilayah perbatasan antara Paris dan Jerman maupun di wilayah Jerman. Oleh karena itu, Paris dan Jerman melakukan persetujuan antara keduanya menyangkut lalu lintas udara Jerman di udara Paris. Yang keempat adalah The Pan American Aeronautics Federation tahun 1916, di mana pertemuan ini menetapkan adanya konsep di mana kedaulatan wilayah negara daratan sama dengan wilayah udaranya. Yang kelima, adanya Congress of the International Legal Committee on Aviation, di mana menjadi terdapatnya dua teori. Dalam hal ini yang pertama adalah teori udara bebas. Lagi menjadi dua, yaitu kebebasan ruang udara tanpa batas dan kebebasan ruang udara terbatas. Di mana terbatasnya di sini karena adanya ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh negara kolong untuk menjaga keamanan wilayahnya. Terus yang kedua adanya teori negara berdaulat di udara. Teori ini menyatakan bahwa teori negara kolong berhak berdaulat penuh terhadap udara di atasnya, sehingga dapat membuat adanya teori keamanan dan teori pengawasan dan teori udara secher, di mana dia berhak untuk menentukan ketinggian tertentu yang dapat dilewati oleh balon udara lainnya. Yang keenam adanya Konvensi Paris tahun 1919, di mana tertuang dalam konvensi relating to the regulation of aerial navigation. Dalam tulisan ketentuan ini terbagi menjadi dua naskah, yaitu naskah utama dan naskah tambahan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai kedaulatan atas udara. Yang ketujuh, karena telah adanya Perang Dunia Pertama, ternyata transportasi udara ini lebih sering digunakan untuk komersial perusahaan swasta. Oleh karena itu, banyak negara yang membuat adanya Konvensi Warsawa pada tahun 1929. Teori ini dituangkan dalam Convention of Unification of Certain Rules Relating to the International Carriage by Air. Dalam konvensi ini mengatur mengenai dokumentasi transport udara internasional mengenai komersial. Sedangkan dalam pembentukan hukum ruang angkasa terjadi karena adanya dua negara superpower yang mengalami persaingan sengit di bidang ideologi, teknologi maupun militer, di mana dalam bidang teknologinya mereka mengalami perlombaan untuk meluncurkan satelit ke luar angkasa selama masa IGY untuk memetakan permukaan bumi. Dalam perlombaan tersebut, Amerika Serikat pada tahun 1955 meluncurkan satelit Vanguard, dan pada tahun 1957 Rusia langsung meluncurkan dua satelit, yaitu satelit Sputnik pertama dan satelit Sputnik kedua, yang dimana satelit ini jauh lebih hebat daripada satelit Vanguard. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1958 Amerika Serikat langsung meluncurkan satelit Explorer. Karena pertarungan sengit tersebut, negara-negara lain merasa akan terjadinya perang nuklir antara kedua negara ini. Kemudian PBB langsung mendirikan Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. Dalam hal ini, komite ini berguna untuk menjaga komunikasi antara Rusia dan Amerika Serikat agar tidak terjadinya pertentangan yang mengakibatkan perang. Kemudian terjadi juga perjanjian pada tahun 1963 yang dinamakan Limited Test Ban Treaty, yang dalam perjanjian ini membahas pelanggaran percobaan senjata nuklir di atmosfer, di ruang angkasa maupun di dalam air.
Dalam perjanjian ini diterapkan bahwa kegiatan ruang angkasa harus berdasarkan prinsip damai dan untuk tujuan perkembangan